Halo guys, balik lagi sama gua Kelvin dari Teknogeek ya. Ini akan menjadi video unboxing sebuah handheld paling monster untuk saat ini. Nih, kalian bisa langsung lihat ini kotaknya ya. Buat kalian yang nggak tahu ini apa, ini adalah GPD Win 5 ya, yang tentunya ini punya prosesor yang paling kencang untuk saat ini ya. Sebenarnya ya singkat cerita tadinya gua mau beli One X Player 3 tuh yang udah pakai Intel G3 Extreme. Kalau di Indonesia tuh sebenarnya official MSI Cloud 8 EX, terbalikin namanya AI EX Plus ya. Tapi ini udah awal Agustus, di saat gue ngerekam ini tuh di tanggal 8 Agustus ya, kalian bisa lihat ya. Ini masih belum ada stoknya ya. Sebenarnya pas di bulan lalu itu dia sempat ada stok, tapi kayak stok tuh cuman dikit-dikit, ada hilang. Terus pas di tanggal 8 ini mau gue beli, nggak ada itu stoknya. Jadi gue nggak tahu ya, MSI tolonglah kalau niat jualan stoknya dibanyakin, karena banyak juga orang yang nungguin kok dengan harga yang katanya sih officialnya 28,5 ya, tapi sampai sekarang itu tidak ada kabar lagi. Jadi gua agak sebel, dan kebetulan GPD Win 5 ini gua dapet di harga second yang menurut gua sangat menarik untuk gue beli. Jadi akhirnya gue beli juga, dan ini sebenarnya udah gue pakai ya sekitar 1 hari buat gua install. Jadi nanti pas tes gameplay itu lebih gampang, dan sebenarnya ini handheld yang sangat mantap. Mungkin kita langsung lihat dulu ya dari box belakangnya ya. Kalau untuk box belakangnya nggak ada apa-apa sih, atas kirinya juga termasuk boxnya clean aja ya, cuman GPD doang nih, logo GPD ya, kayak gitu doang ya. Dia ada di dalamnya, dan sebenarnya gua nggak tahu ya di paket penjualan itu emang dapat ini nggak nih, case atau nggak nih. Jadi ini ada case-nya di sini, nanti gua akan buka kasih tahu juga ya case-nya. Kita langsung mulai dulu aja unboxing-nya. Nah, ini gua taruh bawah dulu. Nah, ini langsung ya. Ini yang orang ngebeli second ini dia udah beli dari bulan Februari, dan ini belinya di Stone Edge ya. Karena kalau di Indonesia distributor yang masukin ini baru si Stone Edge aja sih, kayaknya jarang ada yang lain masukin. Dan Stone Edge itu memang udah terkenal masukin handheld yang jarang masuk ya, kayak GPD, One X Player ya. Jadi menurut gua sangat menarik, dan kemarin gua juga udah nanya-nanya One X Player 3. Hampir gua beli tuh sampai gua menemukan nih di harga secondnya yang bisa dibilang jauh lebih murah dibandingkan si One X Player 3 itu sendiri ya. Kita langsung buka dulu nih, kita langsung lihat ya tulisannya. Action speed louder than words. Aduh, susah banget ya angkatnya. Bentar ya, ini kayak gini. Terus kita singkirkan dulu, kita taruh samping dulu sambil kita buka isi-isi lainnya dulu ya. Untuk di bagian bawah sini dia ada buku manualnya yang susah banget ya angkatnya ya. Gimana angkatnya? Ini ada buku manual. Ini ada apa namanya, ini buat colok ke si bagian bawahnya. Jadi ini tuh di GPD Win 5 ini dia punya namanya mini SSD, yang bisa dibilang handheld pertama yang pakai mini SSD slot ya. Yang kita bisa nambahinnya jauh lebih gampang kayak macam SD card, tapi mini SSD sendiri kayaknya juga termasuk cukup mahal. Dan untuk sekarang karena gue beli varian yang ini dia tuh RAM-nya 32 GB, storage 1 tera, storage-nya 2 tera malah. Yang gue rasa kayaknya gue belum butuh ya untuk ngupgrade. Ya itu aja kali ya. Terus kita masukin lagi, hanya untuk ini buku manualnya di belakang. Terus ini di dalam boxnya ini juga ada hal yang unik ya. Ini adalah sebuah kabel tether. Ya betul, kenapa kabel tether ya, nanti gua akan bahas ya. Jadi ini sebenarnya buat nyolok baterainya, dan baterainya bisa ditaruh di meja yang bikin dia jauh lebih enteng. Ini gue juga singkirkan dulu untuk baterai kabel tethernya. Dan kalau ini itu si chargernya ya. Jadi chargernya sendiri bukan charger normal nih. Chargernya gede banget, karena ini bukan sekedar charger biasa. Kalau charger handheld itu kayak mostly 65 watt ya, atau ada yang 100 watt kadang-kadang. Tapi ini 180 watt. Ya, betul. Karena ini udah mirip banget sama laptop. Bisa kalian lihat sendiri ya. Kalau ini dia sampai 180 watt, dan gue juga sering pakai ini karena gue biasa mainnya sambil dicolok ya, mau pakai handheld apapun. Karena kalau biasanya gue main sambil rebahan atau misalnya sambil duduk, itu gue sambil colok aja biar baterai health-nya itu lebih awet juga. Dan gue merasa ya nggak ada kebutuhan buat gue pakai baterainya juga sih, kecuali pas gue lagi di luar ya. Oke, itu aja sih untuk boxnya, singkat, nggak ada yang aneh-aneh. Mungkin kita bisa turunkan dulu boxnya ya. Nah, ini ada si handheldnya itu sendiri ya. Untuk pakai penjualan lainnya, kalau untuk di tasnya itu sendiri, itu tasnya cukup gede, dan nah, ini bahkan dia ada buat taruh si kayak macam SD card atau apa, gue juga nggak tahu, ini nggak kepake juga sih. Tapi untuk tasnya menurut gue premium, ini tasnya keras ya. Bukan tas biasa, dan ini untuk ini bulu-bulunya yang bisa bilang cepet kotor kali ya kalau kita pakai. Nah, di sini ada kabel sambungannya di kotak itu. Tadi gue nggak tahu cara masukinnya ya, karena gede banget, dan gue akhirnya taruh di sini yang bisa kita sambungin ke si chargernya ya, batok ke chargernya nih. Nah,
jadinya seperti ini. Dan untuk kabelnya nggak perlu khawatir, ini cukup panjang kayak bener-bener kabel laptop ya. Mungkin ini sekitar 2 meter ada kali ya. Untuk bagian ini mungkin 80 cm. Ini kayaknya 1 meter. Kalau ini mungkin 1,5 meter ya. Jadi ini kabelnya bisa dibilang cukup panjang nih. Kalau kalian mau pakai taruh lantai atau misalkan di cafe itu enak banget. Charger gue singkirkan dulu biar tidak terlalu mengganggu ya. Nah, kalau kalian tanya ini apa? Ini sebenarnya di handheld yang ini, waktu gue tanya sama si pemilik sebelumnya, itu bagian L2-nya ini seret dan memang bener. Ini kalau kita pencet agak seret dibandingkan pakai R2 ya. Jadi berasa kayak ada seret dikit lah. Tapi sebenarnya nggak mengganggu. Waktu gue pakai nggak mengganggu. Cuman kayaknya udah diklaim garansi ke GPD dan mereka ngirimin spare part penggantinya ya. Yang masih belum dipasang dan kalau di sini L2-nya nggak seret. Jadi menurut gue mantep banget. Ini dia bahkan dapat sama si analog tambahan ya buat spare part pengganti. Kalau ini kayaknya bakal gue simpan aja buat kalau suatu saat kenapa-napa bisa gue ganti ya. Untuk tasnya ini juga mantap nih, karena kalian bisa lihat ya, untuk konsolnya sendiri nih mantap banget. Bentuknya gede, dan ini kalau kalian lihat, iya ada baterai segede gaban. Dan menariknya baterainya ini bisa kita copot. Nah, ini enak ya. Jadi dia macam konektornya tuh di sini, dan tentunya baterainya ini kan cukup berat ya. Dan kalau kita pakai ini semua digabung, itu beratnya sekitar 930 graman sekian ya, kalau nggak salah. Ini beratnya bahkan melebihi si Legion Go 2. Dan ini kalau dipakai lama-lama ya tentunya akan berasa cukup pegel. Dan mereka ngasih opsi yang cukup menarik menurut gua, baterainya bisa dilepas, terus kita bisa pasangin tether kayak gini. Ini gua akan kasih lihat sekilas ya untuk baterai tethernya. Untuk baterai tether kita pasang kayak gini nih. Jadi dia modelnya di sini juga dia ada baut pengencang ya kalau kalian lihat. Ini kita caranya kita tinggal dari sini slide up, terus kita kencengin aja. Gitu. Terus nanti kita bisa langsung sambungin sisanya di sini. Untuk di sini kalau untuk bagian belakangnya juga caranya kita harus colok di bagian atasnya. Nah, langsung aja tempel terus kita kencengin juga karena dia ada slot baut pengencang ya. Jadi ini tentunya buat mastiin kalau si baterainya nggak bakal copot kalau misalnya kita main kayak gini ya. Dan ini cukup mantap menurut gue, tinggal taruh aja gini dan kalian bisa langsung mainin lebih enteng ya jadinya. Ini kayaknya gue singkirin dulu ya, kayak lumayan ganggu. Nah, jadinya kayak gini nih. Kayaknya bisa taruh, main kayak gini, dan lebih enteng ya. Itu dia sekilas si GPD Win 5. Oke, mungkin sambil nyalain aja ya, karena gue udah setup biar nggak terlalu makan waktu. Kita tinggal tahan di sini. Ini by the way, power buttonnya juga gabung sama tombol fingerprint ya. Oh iya loh, baterainya kan belum gue pasang. Oke, untuk pasang baterainya di sini juga sama sih, caranya tinggal kalian pasangin begini. Colok terus di sini dia ada 2 kunci ya di bagian samping baterainya. Kalau kalian lihat, semoga kelihatan ya. Mohon maaf nih lampunya. Nah, ini bagian sini ya. Ini ada pengunci dan kalian tinggal langsung pek. Nah, kekunci deh dia. Kita langsung nyalain aja. Sekalian gue bacain speknya dikit ya. Untuk speknya ini udah jelas paling monster untuk saat ini ya. Dia pakai AMD Ryzen AI Max Plus 395 ditemani sama GPU-nya AMD Radeon 8060S ya. Ini dia pakai arsitektur Strix Helio yang biasanya dipakai kayaknya di laptopnya Asus ada yang pakai deh, yang ZenBook apa tuh yang modelan tablet, gue lupa namanya, Zephyrus atau apa ya. Itu juga sangat menarik, waktu itu gue juga pengen beli tapi itu sangat mahal ya. Sebenarnya juga mahal sih, nggak ada bedanya. Ini kalau harga barunya kalau kita lihat sendiri itu udah 35 juta atau 36 juta ya. Dan tapi menurut gue sebenarnya di harga segitu, menurut gue ya, kalau MSI K8 EPS ini pas harganya di sininya itu kalau nggak salah hampir 40 juta lebih, gue rasa mending beli ini. Cuma memang pasti kalian takut untuk masalah garansi dan lain-lain ya. Kalau menurut gue sih Stone Age ini kayaknya dari lihat dia bisa bantu ngeklaim untuk L2 seret dapat spare part, menurut gue sih harusnya masih bisa oke ya. Cuma memang ya tentunya pasti ada ketakutan lah ya, namanya nggak garansi resmi karena cabang mereka juga nggak di sini. Tapi menurut gue worth it banget kalau bisa dapat performance semonster ini ya, karena AMD Radeon 8060S ini setara sama si kalau kita cek di Gemini itu dia kira-kira di RTX 4060 sampai 4070 dan memang secara performance sih monster banget ya. Atau kalau di GPU-nya AMD itu dia setara sama RX 7600 MXT ya. Jadi ini tentunya sangat kenceng, udah nggak perlu dikhawatirin lah bisa dibilang ya. Untuk layarnya sendiri dia sebenarnya sangat disayangkan, layarnya masih pakai IPS. Dia 7 inch 1080p 120Hz yang sebenarnya untuk layarnya sendiri menurut gue udah cakep ya, karena waktu di GPD Win Mini 2025 yang gue sempat review sebelumnya itu juga layarnya bagus banget karena dia pakai teknologi macam namanya LPTS teknologi ya. Dan untuk tear free dan lain-lainnya menurut gue udah mantap. Tapi entah kenapa gue merasa GPD Win Mini 2025 itu punya
layar yang lebih bagus. Gue nggak tahu kenapa ya. Entah perasaan gue doang atau gimana, atau memang karena ini pakai anti gores ya. Jadi anti gores ini mungkin mengurangi sedikit ya. Karena di sini kan udah terpasang anti gores yang udah dapat dari bawaan. Jadi, tapi menurut gue masih enak banget kok untuk dipakai. Untuk kecerannya juga bisa sampai 500 nits dan response time-nya nggak perlu khawatir ya. Dia diklaim 6 millisecond. Untuk color gamutnya juga udah bagus di 100% sRGB. Ya itu mungkin kalau secara spek layar. Dan kalau spek lainnya kita bisa lihat dari baterai sendiri. Kalau baterainya ini gede banget, dia baterainya di 80 watt hour yang tentunya ini mirip banget sama ROG Xbox Ally, Legend Go 2 yang tentunya ini pastinya ini baterai sangat awet banget. Dan mungkin kita akan compare sekilas ya, karena kalian lihat sendiri ya, untuk bentuk ini mirip banget sama apa? Iya, mirip banget sama PS Vita sama PSP nih. Gue punya dua-duanya ya. Sayang sekali PS Vitanya lagi software agak rusak, kayaknya mesti gue ada sedikit update ya. Tapi ini mungkin gue nyalain dikit untuk compare. By the way, ini PS Vitanya gue pakai CV ya, karena gue belinya udah waktu gue zaman kuliah, mungkin 10 tahun lalu kali ya. Tuh PSP juga sama, ini udah lumayan lama ya. Bisa dilihat ya, ini sama PSP ukurannya ya ampun, ini kecil banget coy, udah kayak anaknya. Kalau di PS Vita dia sama sih, dia termasuk kecil ya di sini. Tapi ini secara layoutnya bisa dibilang masih cukup mirip ya. Mungkin analognya ini pindah ke kiri atas, terus dia ada macam tombol power sama home-nya di sini. Jadi ini cukup unik karena dia desainnya mirip banget sama dua ini ya, antara PSP sama PS Vita. Tapi ini tentunya kayak pakai steroid, lebih monster tentunya ya. Kita bandingin juga sama Legend Go 2. Nah, ini kalau dibandingin sama Legend Go 2 ya, kalian bisa lihat ini. Legend Go 2 udah jelas lebih gede karena dia pakai layar OLED 8,8 inch yang menurut gue tentunya, bukan menurut gue sih, emang layarnya jauh lebih bagus ya. Tapi kok ukurannya dia jauh lebih compact, lebih nggak memanjang, nggak bisa dibilang dia segininya kira-kira. Kalau Legend Go 2 tuh lebih bongsor, dan tapi untuk beratnya malah hampir mirip lah ya. Mungkin selisih 10-20 gram kalau nggak salah ya. Si GPD Win 5 ini lebih berat, tapi ya kalian harus tahu kalau baterainya ini bisa dilepas dan kita bisa mainin pakai charger langsung. Jadi itu adalah salah satu kelebihannya ya. Tapi Legend Go 2 juga banyak kelebihannya, cuma memang dia masih pakai Z2 Extreme. Ya mungkin itu sekilas tentang komparasi beberapa handheld ya. Gua nggak ada handheld kayak ROG Xbox Series, gue udah jual. Jadi ini aja yang bisa gue compare untuk sekarang, karena nanti gue juga ya kalau bisa dapat MSI Claw 8 XAI Plus ya bagus sih. Tapi kayaknya kalau harganya mahal di atas 30 juta, gue kayaknya akan milih One X Player 3, karena itu pakai Intel G3 Extreme juga dan punya layarnya OLED 8,8 inch, kontrolernya bisa dilepas. Tapi kontrolernya itu agak beda ya, karena dia kontrolernya harus dicolok pakai konektor tengah buat bisa nyala. Tapi menurut gue itu jauh lebih menarik ya dari secara spesifikasi dan bentuknya, walaupun itu sangat gede. Ya kita lihat ya, MSI Core 8 Plus itu niat jualan atau enggak, gue sangat kecewa aja sih. Udah 8 Agustus nih, mana stoknya? Ya itu singkat cerita, gue malah curhat lagi tentang MSI Core 8 Plus. Langsung aja kita lihat fitur-fitur lainnya juga. Oke, mungkin untuk gue akan refresh lagi. Tadi gue udah bahas sekilas ya, layar 7 inch LTPS. Ini masih pakai ya semacam IPS lah ya, tapi lebih bagus. CPU juga pakai Ryzen AI Max Plus 395, ditemani sama GPU-nya AMD Radeon 8060S. Untuk RAM dan storage sendiri, gue di sini pakai varian yang 32 GB, bukan 64, 32, tapi dia ada varian 64128, dan menurut gue 32 udah lebih dari cukup kok untuk main game-game berat. Tipe SSD sendiri dia pakai M2 2280, dan storage-nya juga ada 3 varian, 1 TB, 2 TB, sama 4 TB, dan gue sendiri pakai yang 2 TB, yang jelas sudah cukup ya. Di atasnya sini kita bisa lihat ya, ada jack audio, ada si USB 3,2 yang tentunya ini mirip banget sama GPD Win Mini 225 ya, sama dia ada beginiannya juga. Terus ada USB 4,0 yang ini juga bisa berguna sebagai charging, tapi untuk charging ini cuma bisa kalian pakai kalau barengan baterai, karena kalau misalkan kalian nggak pakai si baterainya, dia akan mati karena dia butuh power lebih gede dan dia harus coloknya ke charging yang lubang charging ini yang bulat yang biasa kayak di laptop yang tadi charger udah ada ya. Dan mostly nanti gue juga akan tesnya pakai itu karena lebih enak, dan tentunya kita bisa maksimalin ke 80 watt, karena kalau nggak itu di mode baterai itu maksimal cuma di 45 watt. Kalau kita paksa di GPD Tool ini kan ada nih, dia ada low, mid, sama high. Kalau kita pasang ke high, nanti dia akan mati sendiri. Jadi dia akan melihat kalau powernya itu kurang dan dia akan langsung mutusin atau langsung matiin si konsolnya itu sendiri. Untuk L2, R2, LB-nya menurut gue juga cukup enak, cuma memang yang ini agak seret ya, yang tadi gue bilang di awal. Tapi overall ini menurut gue enak, dan untuk bahannya sendiri ini bisa dibilang masih cukup premium sih. Gue suka sih bahannya, kayak plastik doff gitu ya, bukan yang murahan, jadi masih enak dipegang. Dan untuk gripnya sendiri itu juga masih nyaman ya. Ini mirip banget sama PSP atau PS Vita, tapi tentunya banyak lekukannya yang bikin megangnya lebih nyaman. Dan kalau kalian tanya apakah baterainya ini mengganggu, sebenarnya enggak. Kalau kita pakai bareng sama baterai ini menurut gue masih enak banget nih, masih nyaman ya. Jadi kalau gue pakai kayak gini, itu tangan gue nggak nyampe ke situ kok, masih cukup dan masih pas. Aduh, kalau
Ya, jadi masih pas. Terus, ya untuk bagian bawahnya sendiri, dia juga ada USB 3,2 juga ya kalau nggak salah ini. Ya, ini USB 3,2 juga. Dan ini ada tombol. Ya, mungkin kita langsung bahas tombol kali ya. Untuk tombol bagian kirinya, kalian bisa lihat ya, ini ada analog yang udah Hall effect. Terus ada D-pad yang juga di bagian bawah. Terus ada tombol power button yang gabung sama fingerprint. Ada back, ada home, ada speakernya juga yang speakernya menurut gua ya cukup oke lah ya. Maksudnya bukan yang jelek banget, tapi bukan yang terbaik. Di sini juga ada tombol menu yang ini berguna sebagai kayak macam Xbox button lah ya. Nah, kalian bisa lihat ya, dia bisa keluar kayak gini. Kalau untuk di bagian kanan sendiri, dia ada si analog kanannya, ada tombol yang cukup unik. Ini kalau kita mau ganti ke, bentar ya, ini nggak fokus. Kalau kita mau ganti ke mode mouse, kita bisa langsung pencet, ditahan aja. Nanti dia akan pindah ke bawah dan controllernya akan disconnect, dan ini akan bacanya sebagai mouse ya dari sini nih. Mana sih? Intinya dari situ lah ya. Nah, ini ada nih, di kanan atas ya. Terus kalau kita balikin ya tinggal pencet aja, nanti dia akan kembali. Terus ada tombol ABX-nya yang kalau dilihat detail itu sama kayak GPD Win Mini 5. Itu dia ada huruf kecilnya sendiri. Bentar ya, gua agak naik dikit. Nah, ini ada kotak X segitiga bulat ya. Mohon maaf ini kalau nggak terlalu jelas. Oke, tadi kayaknya kurang lampu, gua barusan nyalain lagi dan kalian bisa lihat ya, ini ada kotak X bulat sama segitiga. Ini jauh lebih terang. Mohon maaf tadi lampunya dari kayak agak gelap. Terus di bagian bawahnya sini dia ada tombol start, ada tombol munculin keyboard, virtual keyboard. Kalau misalkan kadang tuh di beberapa tertentu kayak misalkan lagi mau login atau apa, keyboard yang dari Windows-nya suka nggak muncul, dan ini cukup membantu sih menurut gua. Dan di sini ada mini trackpad yang gua bilang, makanya ini sebenarnya nggak terlalu kepake ya, karena di sini udah mini trackpad yang kalau kalian mau navigate di menu Windows-nya menurut gua udah lebih dari cukup. Terus ada volume up and down, dan terakhir ada mini SSD slot yang tadi gua ada bilang dia itu bisa di-upgrade di sini ya. Bentuknya juga cukup unik, kotak, dan gua nggak usah buka lah ya, karena kayaknya gua nggak bakal upgrade juga. Nanti gua akan bahas di video review aja ya. Kalau di bagian belakang sendiri dia ada si apa namanya? Ini buat ganti nih kayak si Legion Go S. Jadi dia macam ganti model clicky sama yang nggak clicky. Nah, kalau yang nggak clicky atau yang model gua nggak tahu nama sebutannya apa, itu kalau yang mencetnya sampai ke paling bawah, itu yang L2 memang agak seret. Tapi menurut gua ini cukup enak, dan menurut gua sih sebenarnya fitur ini nggak terlalu penting ya, karena mostly gue nggak bakal pakai mode switch-nya karena switch-nya agak kurang, entah kenapa ya, gue merasa travel distance-nya buat mencetnya itu terlalu deket, jadi kurang nyaman untuk dipakai. Gue lebih suka dilepas dan mencetnya lebih enak sampai ke bawah. Terus ada tombol makronya, ada R4, ada L4, jadi di sini udah tombol tambahan yang gue juga jarang pakai sih, tombol makro. Oke, mungkin kita akan langsung switch aja pakai si kabel adapter kali ya. Oke, ini mungkin gua akan kasih lihat ya cara untuk hot swapnya gimana. Jadi pastiin kalian colok ini. Terus kalau udah nyala atau udah charging, biasanya dia warnanya merah atau nggak hijau ya. Kalau baterai udah penuh biasanya di hijau. Dan kita bisa langsung lepas aja nih si bagian belakangnya. Terus cabut deh. Nah, lepas dan langsung indikator baterainya nanti akan hilang nih. Nah, hilang ya. Langsung hilang. Nah, ini baru hilang. Terus kalau kita mau pakai balik, misalkan kita mau tuker nih. Untuk cara tukernya memang agak repot ya, karena kalian harus bawa 2 charger dan harus si hot swap dipasang lagi kayak yang tadi gue udah coba di awal-awal ya. Gue nggak mau tunjukin terlalu detail, nanti video jadi panjang, nanti di video review aja ya. Jadi ini baterainya akan gue taruh samping nih. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa langsung maksimalin pakai mode high. By the way, di sini gue juga udah pakai GPD tool ya, yang tentunya performance-nya akan jauh lebih kencang. Ya, mungkin ini video unboxing yang udah cukup panjang ya. Langsung aja kita mulai testing game. Gua akan testing 3 game aja di sini. Gua akan coba Spider-Man yang baru aja gue beli ya, karena ada komentar minta Spider-Man, dan akhirnya Spider-Man juga kemarin pas lagi diskon tuh, dan ya udah langsung aja gue gas, karena gue juga udah main di sebelumnya ya, di PS5 Spider-Man yang biasa sama si Miles Morales ya. Nah, terus kalau untuk bagian belakang ini sebenarnya coolingnya menurut gue ini cukup adem loh menurut gue di bagian belakang ini. Dan kalaupun ketutup baterai, menurut gue kalau di 40 watt masih oke, tapi kalau misalnya kalian main di mode 80 watt, mendingan baterainya dicabut ya, karena kan lebih butuh angin kencang, dan gue takutnya menghambat. Walaupun dia sebenarnya yang gue jelasin di awal itu dia tuh agak ada jarak ya sebenarnya ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali sih, tapi mendingan dilepas aja lah ya kalau udah sampai colok. Jadi gini kira-kira untuk tampilan belakangnya. Oke, langsung kita mulai gameplaynya. Ini Spider-Man dan kita langsung lihat aja settingannya ya. Ini gue settingannya apa ya, di high, ray tracingnya juga nyala di high, dan kalian bisa lihat ya di mono apa namanya home screen-nya udah dapet 130 fps, dan ini gue udah coba main Spider-Man di sini sih serius mantep banget. Bahkan sebenarnya gue ada tes juga colok di monitor 2K, itu masih bisa dapat 60 fps-an loh. Ini GG banget menurut gue, ini bahkan lebih baik dibanding Steam Deck ya. Steam Deck aja harganya udah 40 jutaan. Kita langsung ini, gue masih awal-awal ya, jadi mohon maaf. Kita akan tes sekilas aja nih. Kalau untuk di mode gelantungan itu dapat di kurang tengah. Nah, dapat FPS-nya udah 110 sampai 120 fps nih.
Kalau yang ngegantungan ya suka turun ke sekitar 80 ya, kadang 80-90. Tergantung banyak gendungnya lagi di render. Sorry, kalau di 80 watt ternyata enggak deh. 80 watt itu bisa bertahan di sekitar 110 sampai 100 sampai 120 fps. Dan kita akan coba turunin dikit lah ya fps-nya. FPS ya, TDP-nya ke middle atau ke 40 watt. Yang sebenarnya itu mid sama low high mid-nya kalian bisa langsung sesuaiin ya, tapi gue taruhin di 20, 40 sama 80. Nah, kalian lihat masih lancar banget loh. Ini masih dapat 80 sampai 100 ya. Jadi kalau main di mode medium atau 40 watt itu bisa dapat sangat lancar di atas 70 fps. Ini udah nyaman banget. Terus gimana kalau kita kecilan lagi ke mode 20 watt? Masih playable loh. Nih. Tapi ini frame gain-nya nyala ya, sorry gue lupa kasih info. Ini frame gain-nya nyala, dan kalau di frame gain nyala ini dapat di 40, dan kalau 20 watt sebenarnya udah terlalu berat sih, agak kasihan sih ini dipaksa banget. Tapi kita coba naikin ke 25 watt ya. Kalau 25 watt kayaknya masih bisa deh. Oke, ini 25 watt. Nah, 25 watt masih playable nih. Kalau di 25 watt kita bisa dapat di berapa ya? 60 sampai 70 fps. Jadi base fps-nya bisa udah dapet di 30-an ya. Ini mantep banget. Ini kayak frame gain sangat nyaman ya. Yang kalau kalian penasaran nih, gue kasih lihat deh frame gain-nya, gue matiin deh. Ya, frame gain-nya gue matiin dulu ya. Ini gue off-in, gue apply. Noh, 30 fps coy. 35 malah, bukan 30 pas ataupun kurang ya. Masih dapat di 30 sampai 35 40 fps lah. Nih masih dapat. Masih enak banget kalau tanpa frame gain juga. Terus kita tingkatin ke middle atau ke 40 watt, itu dapat di 50 sampai 60 fps. Tapi ya kalau gue sih nyalain aja frame gain-nya ya, nggak ada hal minus yang gue bisa lakukan situ. Muncrat. Terus kalau kita main di mode 80 watt di paling maksimum itu bisa dapat 70 fps sampai 80. Ini tanpa frame gain loh. Mode high, ray tracing juga high, tapi FSR memang quality. Tapi menurut gue FSR quality juga nggak kelihatan kayak FSR di sini ya, masih bagus banget. Jadi ya kalau kalian tanya gue mantap nggak? Mantap banget coy. Ini dibandingkan Z2 Extreme ya jauh lah ya. G3 Extreme juga kayaknya menurut gue ini cukup kalah deh. Nanti gue akan tes lagi kali ya lebih lanjut. Ya ini sekilas untuk Spider-Man. Kayaknya udah agak panjang, udah hampir 3 menit gue bahas Spider-Man doang. Lanjut ke game lain yang ini mungkin jadi game terakhir aja ya. Jadi 2 game aja. Itu adalah apa? Monster Hunter Wilds. Oke, ini Monster Hunter Wilds dan gua akan langsung kasih lihat ya settingannya. Untuk settingannya sendiri di sini gua pakai presetnya langsung coba aja ultra kali ya. Kita langsung maksimalin nanti. Di video review aja gua akan tes banyak settingan lagi. Tadi Spider-Man-nya cukup. Gua taruh ultra, FSR-nya quality. Untuk frame gain-nya gua akan matikan dulu karena mungkin kita akan lihat seberapa base FPS atau FPS original itu segede apa ya. Ray tracing-nya masih gua nyalain di low. Nih, masih kuat ya. Kalian lihat sendiri ya, dapat FPS-nya berapa, masih dapat di 80 ini di home screen. Lu lihat ultra settingan low nih, kalau kalian nggak kelihatan dapat berapa FPS-nya? 57, hampir 60 FPS loh. Ini ray tracing nyala low, settingan setnya settingannya ultra tapi FSR quality gila. 80 wattnya GG sih ini. Kalau frame gain nyala lebih mantap lagi, tapi kita nggak usah nyalain dulu ya, karena biasanya kalian akan komplain frame gain, ngapain pakai frame gain, mau lihat FPS asli ya. Yaudah ini FPS aslinya. Bahkan udah nyaman banget sih ini nggak pakai frame gain ya. Monster Hunter loh, gila ini game yang sangat berat dimanapun ya. Z2 Extreme aja sedikit kewalahan, masih agak susah nyentuh 60 fps di sini. Nyentuh 60 fps settingannya ultra pula. Ya nggak heran sih harganya memang mahal juga ya. Kalian bisa lihat ya, ray tracing nyala loh ini. Di sini dapat FPS-nya kalau di IRR gitu pas ray tracing nyala sekitaran 46 sampai 50 ya. Nih mungkin gua akan deketin dikit ya, takutnya nggak kelihatan. 46 sampai 50. Gelo nggak tuh? Monster Hunter loh, monster banget ini, emang monster, handheld monster sih. Kita coba nyalain frame, nggak usah deh, jangan nyalain frame gain. Kita langsung matiin aja ini ke middle, bukan matiin sih, ganti ke middle. Kalau di settingan medium dapat berapa? Masih dapat 40 dong. Kalau 20 watt udah pasti nggak kuat ya, udah kelihatan ya. Ini 40 watt aja masih dapat 43 fps. Ini mantep banget ya. Itu aja mungkin sekilas si GPD Win 5 ya. Nanti gue akan bahas lebih banyak di video short sama review juga ya. Overall gue sangat seneng banget pakai ini. Gue jadi suka main di sini juga ya dibanding di PC gue, walaupun PC gue pakai OLED 2K ya. Tapi ini bisa dibawa kemana-mana sekecil ini, di genggaman, dan kita bisa sambil colok juga kalau males pakai baterainya biar gak berat. Karena kalau berat tanpa baterai itu 590 gram. Kalau baterainya itu segini ya 300-an lah ya, jadi 350 ya. Jadi ini dia handheld termonster saat ini ya.
Ya, kalau ada yang kalian mau tanyain, boleh juga komentar di bawah. Nanti gue akan bahas di video review ya, atau game-game tertentu kayak. Ya, kalian ada yang nanya juga Crimson Desert ya. Gue tunggu diskon lah ya. Gue juga nggak terlalu hobi, takutnya nggak kepake juga ya gamenya ya. Nanti gue akan cari-cari game yang masih diskon. Nanti gue juga akan beli, karena gue juga mau beli GTA 6 lah ya. Sedikit curhat dikit. Jadi, itu aja mungkin sekilas si GPD Win 5. Semoga kalian suka dengan video unboxing dan first impression ini ya. Kalian juga bisa komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe juga buat bantu support channel ini. Atau kalian udah yakin mau beli ini, mau jadiin mini PC, itu juga udah mantap. Gue udah taruh linknya di bawah dan untuk bantu support channel ini ya, biar bisa lebih berkembang lagi. Gue Kelvin dari Teknogeek, pamit dulu dan gue mau terusin main di Handheld Monster ini. Bye!